Halo, apa kabar Abang Kakak? Senang sekali saya Emir Purba dapat menyapa Abang Kakak sekalian dalam program terbaru Kompas TV Medan, program podcast Anak Medan. Dan di episode pertama ini sangat spesial Abang Kakak karena kita juga kedatangan narasumber yang spesial, Bang Said Harahap. Apa kabar Bang Said? Alhamdulillah baik, sehat-sehat aja. Nah, Bang Kakak, beliau ini punya segudang pengalaman di bidang fotografi, betul Bang ya? Insya Atau Allah. seperti itu Bang? Insya Allah pengalaman, Insya Allah. Oke. Jadi Bang Said ini, abang kakak sekalian merupakan seorang fotografer jurnalis Bang ya, Ya, praktisi fotografi dan saat ini juga sebagai dosen Bang ya. ya selama ini masih berkecimpung di akademisi lah, di salah satu universitas di Kota Medan. Dan sekarang juga sering dipanggil ketua Bang ya, karena baru dilantik beberapa waktu lalu ya Bang ya, jadi ketua Asosiasi Profesi Fotografi nih Bang. Ya, di Pengda Sumatera Utara, Bang. Ya, alhamdulillah kemarin ada pemilihan di awal tahun kemarin menjadi Ketua Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia Pengda Sumatera Utara. Berarti sekarang sering panggil ketua gitu Bang ya. Enggak juga, Enggak juga ya? saya panggil abang. Oke Bang, karena Abang ini punya segudang pengalaman tentunya di bidang fotografi dan juga lama berkecimpung, kita hari ini pas pula mau bahas soal dunia fotografi nih Bang. Ya. Saat ini kan zaman udah semakin maju ya kan, kamera juga berevolusi ya, mulai dari dulu analog Bang ya. Iya, Analog, konvensional. kemudian digital, kemudian, dan Abang udah merasakan semuanya pada, kan udah lama berkecimpung nih di dunia fotografi. Alhamdulillah udah. Jadi di tahun 95 itu di waktu masih kuliah, kebetulan sama teman-teman yang lain juga belajar fotografi. Di mana pada saat itu belajar fotografi itu dengan kamera analog, kamera Analog. film. Nah, pada saat itu saya belajar membeli sebuah kamera analog ya bermerek ya, Nikon FM2, dan di sana kita berproses bagaimana menciptakan atau menjadikan sebuah karya seni lewat fotografi itu dengan media film. Jadi film tersebut bisa memberikan hasil sebuah foto yang memberikan pesan kepada halayak yang melihat foto tersebut. Dan Begitu, itu Bang. kamera analognya mungkin lebih ribet ya Bang ya, daripada kamera digital pada saat ini mungkin ya. Oh iya betul, Tentu ya. tentu sekali. Jadi kalau anak sekarang itu belajar hanya sekedar bisa memotret, tapi dia di sana tidak bereksperimen bagaimana menghadirkan sebuah visual, di mana visual tersebut diperoleh dari bagaimana dia menyeting diafragma, menyeting light meter, dan menyeting cahaya yang masuk ke dalam kamera. Kalau dulu kita berproses film tersebut kan cuma 36 frame dalam satu roll. Jadi cukup hati-hati dan cukup selektif. Harus hemat-hemat berarti makainya Bang ya. Oh jelas. Kalau dulu orang atau fotografer kalau dibilang boros itu fotografer yang finansialnya banyak. Kayak Bang Bari ya Bang Bari ya. Tapi kalau kita yang pas-pasan beli roll film itu yang dengan harga pada saat itu 35.000 Satu rollnya. satu rollnya dari tahun 96 Bang ya. 96 97. Jadi dalam satu hari itu kita memotret itu hanya 1 atau 2 3 4 frame, dan itu dipotong film tersebut nanti disambung lagi di kamera. Jadi sehingga kita semaksimal mungkin bisa mengoperasikan kamera itu ya, dari mengeluarkan film dari selongsongan tabung dan itu dipotong, dan nanti itu di kamar gelap bermain dengan air pembersih. Itulah istilahnya dicuci Bang ya. Sampai ya. sekarang cuci foto ya, cuci foto ya. Tetap itu sejarahnya walaupun ya. sudah Pakai digital Bang ya. digital tetap dibilang cuci foto. Cuci foto. Gitu. Jadi, ya, dulu ada namanya cuci foto atau pas foto. Jadi kita belajar itu memang betul-betul akurat sehingga jangan mengorbankan film tersebut. Kalau bahasa kami dulu terbakar katanya. Terbakar. Cuman kelebihan cahaya masuk ke dalam kamera sehingga dia menjadi over, atau juga minimnya cahaya masuk ke dalam kamera. Jadi dia
sedikit gelap atau under dia. Berarti istilahnya orang dulu lebih effort Bang ya untuk kalau untuk belajar fotografi lah misalnya. Kalau sekarang kan belajar bagaimana mengkomposisikan sebuah objek atau subjek dengan frame. Di dalam frame tersebut kan susunan objek itu udah diatur, mana point of interest-nya di mana. Sekarang itu belajar mengenai point saja Bang. Sudah bisa kita menempatkan point of interest itu bisa di kanan, bisa di kiri, gak selamanya di tengah. Kalau dulu waktu kita belajar tuh guru itu selalu pokoknya objek utama itu harus di tengah. Harus di tengah. Kalau selebih dari itu bukan objek utama. Jadi kayak gitu. Kalau kita buat di kanan dan kiri kita dianggap bodoh. Kenapa? Waktu di zaman kamera analog itu titik fokus itu cuma satu. Adanya di tengah. Sementara kamera digital sekarang itu saya tahu itu ada sekitar 20 bahkan 32 titik fokus. Kanan, kiri, samping, atas, bawah itu bisa memfokuskan objek. Gitu. Jadi titik api di dalam kamera untuk titik api tadi maksudnya Bang? Titik panas atau titik fokus. Bukan api asmara. Bukan. Jadi banyak sih istilah dalam fotografi tersebut. Gitu. Oke, baik. Kan itu effort kali lah gitu Bang ya, penuh perjuangan. Dan saat ini orang bisa dengan mudah mengambil foto dengan handphone katakan. Apakah kemudahan itu mengubah wajah fotografi saat ini, di dunia fotografi saat ini Bang? Jelas sekali. Jadi gini, saya selama memberikan materi fotografi baik itu di kelas ataupun di luar kelas, setiap orang atau setiap individu sekarang itu sudah bisa memotret dengan fasilitas digital tadi. Betul. Baik itu dari handphone atau juga kamera digital, sudah ada display yang bisa melihat objek secara langsung. Kalau di kamera konvensional kita melihat objek itu melalui viewfinder. Jadi jendela bidik itulah salah satu fungsi untuk bisa melihat objek dan subjek tersebut. Jadi sekarang kita hanya melihat talentnya dia gitu. Baik. Jadi banyak yang bisa memotret tapi nggak punya talent. Jadi kepekaan tersebut hanya sekedar dia memotret bagus, nggak bagus dia buang. Artinya orang sekarang nggak peka banyak Bang ya? Itu tadi Insting dan kepekaan. Karena apa? Karena dunia tren fotografi sekarang itu meskipun fotografi dengan berbagai genre ya, baik genre itu daily life, people and the news, sport, foto potret, human interest itu lagi disenangi anak-anak sekarang gitu. Baik. Terutama sekarang itu lagi banyaknya kegiatan sport atau kegiatan lagi tren nih Bang ya, olahraga ya. Sekali. Kalau kita hari Minggu di jalan dekat kantor gubernur itu berjejer ya teman-teman fotografer Bang ya. Jalan Sudirman, Lapangan Merdeka itu merupakan spot-spot yang potensi atau spot-spot yang sangat disenangi para penghobi fotografi. Kayak Milan nih Bang, tiap minggu jalan ke sana untuk difoto doang, olahraga enggak, ya Mil ya? Gitu dia. Jadi sampai ada istilahnya itu di anak Medan ini sekarang bagi fotografer, foto you. Artinya itu kan, artinya itu maksudnya kamu dipoto gitu ya. Atau foto milik kamu ya gitu ya. Saya juga nggak tahu, tapi itu lagi viral. Setiap hari Minggu jangan lupa foto you gitu. Upload ke sosial media gitu. Itu dia kan. Jadi nah itu Bang. Sebuah tren. Abang bilang tadi banyak perubahan di wajah fotografi. Lalu abang kan juga seorang dosen nih. Tentunya banyak teori-teori fotografi yang diajarkan. Apakah masih relevan sampai dengan saat ini melihat kemudahan-kemudahan kawan-kawan ngambil foto itu yang mereka di posting sosial media atau seperti apa nih pandangan menurut abang? Ya kalau relevansi itu masih ada. Jadi terutama yang harus dipahami adik-adik atau anak-anak muda sekarang itu tidaklah sebebas mungkin untuk mensubmit atau mengupload foto ke media sosial. Terutama dia harus ada screening. Kenapa kita di jurnalis itu ada seorang redaktur, ada seorang redpel dan ada seorang pemret agar tidak kebablasan publikasinya. Karena kan sekarang misalnya ada tragedi Bang, maaf kecelakaan ya, maaf. Betul. Orang awam ngambil foto nih Bang. Baru dipostingnya lah di sosial media, dibaca orang, dilihat orang seperti itu saat ini Bang. Benar sekali. Jadi itu adalah etika di dalam fotografi itu ada namanya etika fotografi.
dikembalikan pada diri sendiri gitu. Jadi ketika terjadi sebuah kebakaran atau kecelakaan, terbakarlah sebuah rumah dan ada korban. Korbannya itu seorang anak atau ibu atau siapa segalanya. Dan si fotografer merasa itu merupakan view yang menarik dan langsung secara frontal mengabadikan dan memberitakannya. Bagi kami di jurnalistik itu tidak masuk gitu. Jadi bisa aja dengan simbol, mungkin simbol tangan atau simbol dia lagi dievakuasi dengan memakai atau kantong jenazah, itu udah cukup. Bahwasanya orang sudah tahu itu jenazah. Nggak perlu maaf lah di foto secara vulgar gitu Bang. Apalagi lagi dalam kondisi dia maaf cakap itu gosok, hangus. Tapi justru masyarakat malah lebih menyenangi hal itu Bang. Nah itu anehnya, itulah dia sebuah gimana ya fenomena yang terjadi, fenomena sosial kan. Rasa tragedi tersebut tidak merasa kembali kepada diri. Bagaimana kalau keluarga dia seperti itu? Tentu dia marah. Ya dipublish terbuka seperti itu. Jadi kami bagi fotografer jurnalistik, jadi etika itu harus dikedepankan. Jadi ada batasan-batasan mana yang layak dipublish, mana yang tidak pantas, mana yang pantas ya Bang. Tidak pantas dipublish. Jadi kita selalu juga, saya sebagai dosen, sebagai pengajar juga memberikan informasi tersebut kepada mahasiswa agar mereka tidak sevulgar itulah untuk memberikan atau memposting sebuah objek foto dengan pesan fotonya itu membuat orang marah, orang benci, terkadang menjadi bahan tertawaan atau lelucon. Nah itu nggak baik juga. Berarti banyak yang harus kita perhatikan Bang ya sebenarnya ya. Terlebih untuk sebuah karya jurnalistik mungkin Bang ya. Iya jelas dong, karena dalam sebuah foto itu pesannya ada sekitar jutaan pesan atau persepsi orang melihat foto tersebut. Secara semiotika menggambarkan tentang apa seperti itu Bang ya. Karena di sana kan ada simbol atau pesan-pesan yang terkadang membuat orang itu bisa menjadi sedih, marah, dan juga bisa menjadi cemoohan. Iya, meskipun nggak ada teksnya Bang ya. Iya, nggak ada teksnya, karena foto jurnalistik itu sudah bagian berdiri sendiri sebagai berita. Dan teks itu atau caption itu membantu di mana posisi, di mana lokasi, itu aja penambahannya. Dan judul lah ditambah sama fotografernya. Fotografer pun tidak secara serta-merta langsung mempublish gitu. Pasti tentu ada kayak Bang tadi screening ya, ada screening, ada redaktur nanti yang men-screening ini layak nggak, didiskusikan. Nah balik lagi kita Bang ke tren fotografi tadi Bang. Semua orang bisa motret saat ini, apalagi dengan ada kecanggihan smartphone saat ini kan. Nah menurut Bang Said Harahap ini seperti apa? Apakah hal ini akan mempengaruhi profesi teman-teman fotografer? Apakah dengan kemudahan-kemudahan orang-orang sekarang bisa dengan mudah mengambil foto nih Bang Said? Jadi kita harus terima juga lah dengan teknologi tersebut dan kita mengikuti teknologi tersebut. Apalagi sekarang ada AI ya kan, alat ini kecerdasan buatan. Betul. Di mana AI tersebut ya dari manusia juga yang dihimpun jutaan pemikiran orang sehingga keserupaan wajah itu digabung melalui teknologi sehingga disamakan, sehingga dilebur menjadi sebuah visual yang menarik. Dan di dalam sinema pun juga demikian. Kenapa foto-foto sekarang itu terlihat stagnan? Dengan adanya mungkin imajinasi seseorang sehingga berkembang membuat lebih menarik lagi dengan ornamen-ornamen tersebut. Dulu bahkan sekarang kalau di AI Bang, kita bisa menghapus objek tuh Bang. Jelas dong. Dulu waktu saya belajar fotografi ada namanya Photoshop. Photoshop, gitu ya. Oh iya Photoshop ya. Tapi di foto jurnalistik itu tidak diperbolehkan. Menambah, mengurangi objek di dalam sebuah frame itu tidak diperbolehkan. Berarti sesuatu yang tidak orisinil itu tidak boleh Bang ya. Tetap dijaga orisinal tersebut. Namun kita juga nggak bisa menolak juga dengan teknologi yang baru ini gitu. Kemarin aja di tahun 2004 aja juara foto tingkat dunia itu hasil dari karya pemikiran seseorang, bukan dari kamera, tapi dari pemikiran AI tersebut. Ya. Oh. Bahkan dia jujur bahwasannya foto yang dia produksi itu atau yang dia hasilkan itu merupakan sebuah karya ilustrasi. Iya, sempat ramai juga kemarin kasusnya Bang. Sempat heboh. Cuman karena dia sudah jadi pemenang ya. Iya, populer banget. Dia jadi pemenang tersebut. Berarti kalau misalnya ada teman-teman gitu Bang,
fotonya diedit-edit gitu, mukanya diputih-putihin yang apa biar Jadi lebih kan cantik, itu bahaya. gimana menurut Abang itu? Foto biasa masuk ke Lightroom jadi bagus. Kalau dulu masa saya belajar itu ada namanya net image. Jadi yang jerawatan itu ketika masuk ke software. Sebu jerawatnya Bang ya? Iya. Jadi mulus. Mulus. Gitu. Tapi ya di foto jurnalis itu tidak boleh kan. Oke. Makanya AI itu kami di dalam fotografi itu kami tidak anggap itu sebuah foto. Kenapa? Foto itu diproduksi dari imajinasi seorang fotografer melalui kamera. Di mana kamera itu ada settingan, di sana ada ISO, ada diafragma, ada light meter, sehingga diproduksi sebuah gambar sesuai dengan keinginan seorang fotografer tersebut. Kalau kata kawan-kawan di dunia fotografi namanya segitiga exposure Ya, namanya Bang. exposure. Segitiga Karena exposure kan ya. berbeda bukan diafragma, maka berbedalah ruang tajam yang dihasilkan foto tersebut. Kalau dia 2,8, maka itu ruang tajamnya semakin sempit. Objek utamanya itu tajam, sementara background-nya itu menjadi blur. Itu bahasa sekarang itu bokeh. Fotonya Bokeh ya. bokeh kali gitu. Padahal itu adalah bagian dari teknikal di dalam kamera fotografi. Kalau smartphone sekarang tuh bisa Bang, ada fitur bokehnya dia kan. Ada. Belakangnya langsung blur Nah, gitu. makanya kan di smartphone sekarang atau di kamera Android itu kan tetap selalu ada di situ diafragma. Walaupun ada aplikasinya juga memakai bokeh Iya, tersebut. diblurkan belakangnya Nah gitu itu dia Bang. tadi, kita nggak bisa juga menolak itu kan. Iya. Walaupun di saat sekarang ini ada beberapa teman fotografer yang tergabung di APFI, baik di Jakarta, tetap dia komitmen dengan black and white. Ya itu hak seseorang. Jadi dia tetap, aku lebih, gimana ya, nuansa fotografi itu bernyawa itu atau memiliki nilai auranya kuat itu di black and white, nggak jadi masalah. Kita bilang juga itu haknya seseorang fotografer juga. Betul. Kalau dari Bang Said sendiri itu seperti apa? Apakah bagaimana genre pemilihan foto atau mungkin Abang seperti yang Abang bilang tadi tipe orang yang tidak mau ngedit foto ya, nggak Iya. boleh dengan Photoshop gitu segala macam. Kalau Abang sendiri seperti apa nih Bang Said? Ya, saya tetap juga selalu menghasilkan foto itu ketika rasa saya itu kurang maksimal. Tetap juga saya masukkan sedikit tone di Photoshop, baik itu mungkin adjust warna ya, Iya, adjust warna. mengcropping itu. Tapi kalau untuk menambah supaya ini menarik itu menarik, sekarang itu foto aja di dalam ruangan, udah gitu ambil backgroundnya pantai, sudah jadi sebuah gambar kan. Berarti nggak Sudah ada sampai aplikasi. nggak sampai buat muka tirus gitu Bang. Nggak Bang Said juga ya? sih. Nggak ya Bang? Dan itu bagi kita itu menghilangi karakter atau menghilangi ini kita sebagai seorang fotografer juga gitu. Betul Bang. Ya, lebih bagus kita bermain di lighting. Bagaimana lighting itu bisa menjadikan sebuah potret itu ada shadow-nya, atau dengan lighting berwarna-warni, atau bisa berwarna biru, blue, atau red, atau orange, segala macam. Kan ada itu di dalam studio itu foto, objek itu bisa warna rambutnya itu menjadi warna orange, warna biru, segala macam. Nah itu orisinil. Itu Bang. bukan dari aplikasi baik Lightroom atau yang lain-lain. Karena kita hanya dengan memainkan instrumen cahaya, pesan foto itu bisa berbeda ya Bang. Berbeda juga. Warnanya dingin atau hangat gitu Bang. Jadi kan di dalam fotografi itu ada berbagai cahaya. Ada cahaya alami itu yang di outdoor. Ada cahaya buatan itu indoor seperti ya. inilah kita di dalam studio ini. Ada highlighting cahaya dari atas tuh, ada backlighting dari belakang, ada front lighting ya dari depan. Jadi semua cahaya yang masuk ke komponen fotografi tersebut memiliki artikulasi masing-masing. Kalau kita pakai cahaya side lighting, mungkin yang sebelah kanan itu terang, yang sebelah kirinya menjadi gelap atau terlihat shadow gitu. Hal biasa. Nah, bagaimana supaya dia merata? Maka difasilitasilah ada namanya softbox. Agar meratalah semua cahaya menerangi objek atau model yang ada di dalam studio tersebut gitu. Ataupun dibantu dengan ada reflektor. Reflektor itu ya, agar untuk memantulkan cahaya tadi Bang ya. Shadow tadi. Jadi banyak cara, tapi bukan harus kita ambil kesimpulan harus pakai aplikasi yang barulah agar tidak terjadi untuk menambah bagusnya sebuah foto. Maka di dalam setiap kompetisi atau lomba foto,
foto oldie atau foto olah digital itu nggak selalu diberi ruang. Jadi selalu ditekankan kepada juri di screening. Jadi selalu juga dihimbau orisinil dari file foto itu tetap dijaga dengan adanya file exif. Jadi berarti ada 2 file ya, Bang? Ada file exif itulah yang menentukan foto itu orisinil atau tidak. Nah, ini kan Bang, balik lagi ke tadi, perkembangan zaman, teman-teman fotografer sekarang mungkin merasa tersaingi lah dengan adanya orang-orang dengan mudah untuk foto gitu Bang, nggak perlu merhatikan segitiga exposure lagi, misalnya dengan HP tertentu udah bagus nih fotonya. Nah, menurut Abang bagaimana nih cara kawan-kawan fotografer ini untuk menyesuaikan zaman lah? Jadi itu dia tadi cara mudah. Jadi para ilmuwan atau para produsen kamera, baik itu kamera SLR, kamera mirrorless, kamera saku atau kamera handphone itu memanjakan konsumennya gitu, mempermudah konsumennya. Cuman kembali lagi konsumennya tersebut apakah dia memiliki kepekaan atau memiliki insting ya dalam mengambil sebuah momen. Di dalam fotografi itu one moment one shoot. Ada momen ketinggalan itu akan berubah. Beda dengan foto yang disetting atau foto yang direncanakan. Kamu harus bergaya seperti ini, kamu harus seperti kayak ini. Model misalnya. Itu beda. Jadi makanya ada di dalam dunia fotografi itu ada fotografi candid. Jadi candid itu yang natural daripada ketika fotografi universal gitu ya, atau fotografi yang sudah disetting. Kamu nanti lihatnya wajahnya kemari ya, atau lihat ke atas sedikit ya. Itu hal biasa. Tapi terus nanti yang difoto nanya, kelihatan gendut nggak kan? Atau kelihatan ramping nggak kan? Sering terjadi tuh Bang. Iya, itu di dalam dunia fotografi itu selalu bagaimana menghilangkan nuansa seperti tadi bertubuh body gemuk sehingga dia terlihat ramping. Itu ada caranya juga, cara pengambilan dari samping, nggak bisa juga cara utuh dari depan. Makanya tadi penting one moment one shoot tadi. Namun fotografi candid itu selalu yang menjadi pilihan bagi konsumen, bagi orang yang melihat foto tersebut, dan juga bagi seorang fotografer. Udah 100 frame dia memotret dengan settingan atau dengan aturan-aturan yang udah dilakukan. Tapi ketika dia ada satu momen dengan memotret teknik candid tadi, tapi itu yang the best-nya yang dia lihat. Dan konsumen ataupun model yang difoto, ya kayaknya aku lebih eye-catching atau lebih suka ini. Itu bahasa fotografi eye-catching. Nah, berbicara tentang one moment one shoot nih Bang, Abang kan cukup lama sebagai seorang jurnalis fotografi nih. Ada pengalaman tertentu nggak Bang untuk mengabadikan sebuah momen, sebuah peristiwa yang Abang liput, Mas Said? Ada. Jadi itu berkesan kali bagi saya itu ketika terjadi kebakaran sebuah pabrik di Starban, pabrik mebel di Polonia. Itu teman-teman semua. Tahun berapa itu Bang kalau boleh tahu? Nggak salah itu tahun 2012 itu. Oh, tahun 2012 ya. Jadi sempat dapat nominasi di National Geographic itu foto. Keren banget. Jadi yang nggak usah dibilang itulah. Keren kan? Jadi, National Geographic. Jadi pada saat itu teman-teman memang memotret. Teman-teman juga siap siaga untuk mengabadikan petugas untuk memotret, udah gitu ada warganya mengevakuasi barang. Tapi teman-teman sepertinya itu ada tingkat kejenuhan mungkin. Udahlah udah dapat momen. Tapi saya nggak, itu memang lucky ya, keberuntungan. Jadi saya hanya berdua sama satu ada Andri Ginting. Andri Gintingnya itu terlambat hanya beberapa frame. Jadi saya coba nunggu, ini pasti meledak ini. Tapi itu bukan niat jelek saya ya, gitu. Maksudnya gini, di dalam sebuah firasat pabrik, firasat mungkin seperti di dalam sebuah pabrik pasti ada bahan-bahan yang bahan-bahan memicu ledakan seperti itu. Jadi sayangnya nggak ada sih fotonya, maksudnya susah juga diperlihatkan. Jadi ketika nanti kita tunjukkan fotonya di sini Bang kalau bisa. Ada sih. Nanti kita tunjukkan di sini fotonya. Jadi itu foto pun jadi cover buku saya itu foto jurnalistik dalam frame bingkai
foto jurnalistik. Jadi pada saat saya menunggu tersebut, tiba-tiba dengan hitungan detik, nggak ada hitungan menit, hitungan detik seperti bola api itu keluar meledak, dem gitu. Pas bola api itu bulat besar dan hilang begitu aja. Hilang begitu aja, Bang. Jadi asap. Jadi itu ledakan hanya sekali saja. Jadi teman-teman, walah, jadi teman-teman semuanya pada kecewa, kita mendapatkan foto tersebut. Gitu. Jadi itu keberuntungan yang tidak bisa dimiliki orang lain. Dan di setiap momen-momen jurnalistik tadi itu banyak Banget terjadi. Itu. Nah, itu kan butuh jam terbang tuh, Bang. Nah, butuh jam terbang, butuh pengalaman. Nah, apalah masukan, saran Abang untuk teman-teman nih, teman-teman ada Mila, ada Nopi, Susanti nih yang mau belajar fotografi nih, Bang. Terkhusus ke dunia fotografi jurnalistik nih, Bang. Jadi ini ada cerita lucu lagi ya. Ada seorang fotografer. Jadi kita itu masih pakai kamera film padahal yang dimana kita se-efisien mungkin memanfaatkan itu film ketika memotret. Pada saat itu tahun 2000-an. Ya. Jadi ketika kita udah menyiapkan atau menyeting kamera itu, ini foto itu sore hari. Sore hari itu minim cahaya, dibantu dengan blitz mau dia eksternal, mau dia di body, terserah. Nah, di antara waktu mau menjelang maghrib itu cahaya minim, kita itu motret nggak bisa pakai continuous frame. Walaupun di kamera konvensional itu ada continuous frame, tapi kita tetap satu frame. Jadi ada satu kejadian pada saat itu demo pengungsi Aceh yang datang ke Sumatera Utara. Pada saat itu lagi bentrok sama aparat karena mau masuk ke kantor gubernur. Saat itu kita juga momen yang sangat menarik. Ada teman tanpa ada setting kamera langsung motret. Kita sebenarnya udah nunggu. Dianya itu datang langsung motret. Cerdek. Udah tanpa setting dulu, Bang. Tanpa setting. Kita udah setting. Kenapa? Kita pasti dapat ketika di sore hari itu, meskipun ISO-nya di-push atau dinaikkan dari ISO 400 menjadi ISO 800, pasti speed-nya itu kalau di sore hari atau menjelang malam itu 1/30 detik. Sementara fotografi itu normal memotret itu 1/60 detik. 1/60 detik. Yang sangat ininya itu di 1/100 detik tadi. Sementara dia momennya lambat, ya kan? Habis itu gerakan para pendemonstran dan aparat itu cepat ya. Pasti itu foto akan blur. Bukan blur ya, bergoyang. Bukan berarti itu tidak menghasilkan sebuah foto, tapi itu dianggap foto itu kan tidak pure. Utuh. Kenapa? Speed tadi. Tapi si kawan ini merasa, ini udah jadi gitu. Nah, kita bilang, one moment, one jadi kan. One jadi. Padahal itu belum tentu jadi. Itu pada masih kamera film. Kalau kamera sekarang kan udah canggih kan. Kita sebelum mengambil foto itu udah kita coba-coba atau memotret dengan mengatur speed atau mengatur ISO-nya. Oke. Bang. Berarti cukup rumit, Bang, ya untuk belajar fotografi nih ya, terkhusus bagi para pemula, bagi para ini teman-teman ini yang sedang berada di tahap belajar fotografi. Jadi saran saya itu dalam dunia fotografi itu tidak akan mungkin dapat hasil yang bagus itu dalam satu kali memotret. Lebih baik berkali-kali di mana bisa mengganti ruang diafragmanya tadi. Pertama 2,8, foto pertama, foto kedua 3,5, 5,6, 8, 12, sampai 22. Itu akan berbeda hasilnya. Jadi tidak ada istilah dalam satu kali ceklik, tekan shutter code, langsung itu foto sudah bagus. Jadi ala bisa karena biasa. Sampai dengan bisa jadi one moment, one shoot. Oke, baik. Bang Said, sudah cukup waktu bijak-bijak kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kompas TV episode pertama nih, Bang. Jangan lupa nanti nonton. Jadi episode lebih coba. Oke, terima kasih abang-abang, kakak-kakak telah menyaksikan podcast Anak Medan hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke.